Oke, siap-siap ya, karena kita akan bahas sesuatu yang besar banget. Di pusat birokrasi kita, di Indonesia, lagi ada transformasi raksasa. Benar-benar sebuah pergeseran yang bakal mengubah hidup lebih dari 1 juta orang. Dan ini adalah penataan ulang aparatur sipil negara paling gede dalam 2 dekade terakhir. Gila kan? 1,36 juta. Coba deh, lihat angka ini baik-baik. Ini bukan sekedar statistik loh. Di balik angka ini ada jutaan kisah, jutaan mimpi, jutaan keluarga yang hidupnya bakal berubah total. Nah, benar banget. Angka tadi itu adalah jumlah tenaga non-ASN atau yang kita semua kenal sebagai tenaga honorer. Data mereka ini udah diverifikasi sama pemerintah. Bayangin, bertahun-tahun mereka kerja dengan status yang nggak jelas. Tapi sekarang nih ada langkah bersejarah yang bakal diambil buat mereka. Oke, jadi dalam pembahasan kali ini kita bakal bedah semuanya sampai ke akar-akarnya. Mulai dari seberapa besar sih perubahan ini? Terus, kenapa masalah honorer ini harus banget diselesaikan? Siapa aja yang bakal diangkat? Gimana prosesnya? Terus, kita juga lihat apa aja harapan dan juga kekhawatiran yang ada, sampai visi besar di balik semua ini. Oke, kita mulai dari skala perubahannya dulu ya, biar kebayang ini bukan kebijakan biasa. Ini tuh puncaknya transformasi besar yang udah diatur di Undang-Undang ASN tahun 2023. Artinya apa? Artinya, tahun ini adalah deadline, batas akhir buat menyelesaikan status tenaga honorer sekali dan untuk selamanya. Nah, ini dia penegasannya. Kutipan dari Menteri PNRB ini penting banget. Ini bukan cuma omongan, tapi komitmen resmi dari pemerintah. Jadi ini sinyal yang super kuat kalau agenda ini jadi prioritas utama. Udah bukan wacana lagi, tapi janji yang jadi inti dari reformasi ASN secara keseluruhan. Sekarang yuk kita coba pahami, kenapa sih masalah honorer ini harus banget diberesin? Jadi gini, selama puluhan tahun mereka ini kerja di zona abu-abu. Mereka tuh ibarat mesin penggerak layanan publik. Kerjanya sama kayak PNS, tapi ironisnya mereka nggak punya status yang jelas, nggak ada perlindungan hukum, dan masa depannya ya gitu deh, nggak pasti. Nah, inilah yang dimaksud zona abu-abu tadi. Coba bayangin, tenaga honorer itu kan tulang punggung di banyak tempat ya. Mulai dari guru di sekolah sampai perawat di puskesmas. Tapi pengabdian mereka selama ini gak sebanding sama status hukum yang mereka dapat. Nah, kebijakan baru inilah yang tujuannya buat mengakhiri kondisi yang serba salah ini. Dan di sini kita bisa lihat perubahannya secara langsung. Jelas banget perbedaannya. Dari yang tadinya statusnya abu-abu, sekarang jadi pegawai resmi yang diakui negara. Dari yang tadinya kerja tanpa payung hukum, sekarang dapat perlindungan dan tunjangan. Dan yang paling penting nih, dari masa depan yang nggak jelas, jadi punya jenjang karir yang pasti sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, atau PPPK. Oke, terus pertanyaannya, siapa aja sih 1,36 juta orang ini? Nah, pemerintah ternyata udah punya petanya, dan datanya ini ngasih kita gambaran yang jelas banget. Dan ini dia rinciannya. Ternyata mayoritasnya 58% itu dari sektor pendidikan, para guru dan staf sekolah yang jadi ujung tombak pendidikan kita. Terus 27%-nya lagi dari sektor kesehatan, ini para perawat, bidan, dan tenaga medis lainnya. Sisanya baru tenaga teknis dan administrasi. Jadi angka ini tuh nunjukin banget di mana sih kebutuhan negara kita yang paling mendesak. Jadi, kelihatan banget ya fokus utamanya, pendidikan dan kesehatan, 2 sektor yang krusial banget. Tujuannya juga jelas dan praktis, biar sekolah-sekolah nggak kekurangan guru dan puskesmas atau rumah sakit punya tenaga medis yang cukup. Apalagi, ini penting banget buat daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, yang sering banget kekurangan tenaga. Oke, targetnya kan ambisius banget nih. Terus pertanyaannya, gimana cara pemerintah mewujudkannya? Gimana caranya memproses 1,36 juta orang ini? Nah, tenang, ternyata udah ada roadmap-nya, udah ada peta jalannya yang jelas, yang isinya ada 4 langkah utama. Yuk, kita lihat satu persatu. Langkah pertama, validasi dan verifikasi data. Ini dikerjain sampai akhir 2025, buat mastiin nggak ada data yang salah atau ketinggalan. Kedua, di awal 2026, formasinya ditetapkan secara resmi. Ketiga, ada seleksi. Tapi catat ya, seleksinya ini dibikin sederhana. Fokus ke administrasi dan kompetensi aja. Nah, yang terakhir, puncaknya, pengangkatan resmi. Mereka bakal dapat SK dan nomor induk PPPK. Eits, tapi ada satu detail penting banget nih yang harus kita tahu. Ada semacam jalur khusus, sebagai bentuk penghargaan gitu. Jadi buat tenaga honorer yang udah kerja lebih dari 5 tahun, prosesnya bakal jauh lebih gampang.
Mereka bisa diangkat langsung cuma lewat verifikasi data. Jadi nggak perlu lagi ikut tes tertulis. Keren kan? Tentu aja, kebijakan segede ini pasti menimbulkan berbagai reaksi. Di satu sisi, harapannya gede banget. Tapi di sisi lain, ada juga kekhawatiran yang perlu dijawab. Nah, sekarang kita coba lihat dua sisi ini plus satu pertanyaan paling penting. Duitnya dari mana? Dari sisi positifnya, wah ini bikin lega banget. Suara dari Kepala BKD Jawa Tengah ini kayaknya mewakili perasaan banyak orang di daerah. Coba deh kita bayangin, puluhan tahun hidup dalam ketidakpastian, akhirnya selesai juga. Ini bukan cuma soal status loh, tapi soal pengakuan atas kerja keras mereka selama ini. Tapi, di sisi lain ada juga suara-suara yang minta keadilan. Contohnya dari Asosiasi Tenaga Honorer Nasional. Mereka punya kekhawatiran yang masuk akal banget, yaitu soal transparansi. Mereka mau mastiin prosesnya ini benar-benar bersih dan adil, dari awal sampai akhir, biar nggak ada tuh yang namanya titip-titipan atau diskriminasi. Terus, soal pertanyaan paling penting tadi, anggarannya dari mana? Nah, ternyata skemanya itu gotong royong, tanggung jawab bersama. Jadi, gaji para PPPK yang baru ini bakal ditanggung bareng-bareng sama pemerintah pusat lewat APBN dan pemerintah daerah lewat APBD. Dan biar daerah nggak kelabakan, pemerintah pusat juga bakal bantu lewat dana alokasi umum atau DAU. Tujuannya simple, biar nggak ada lagi cerita gaji telat. Oke, sekarang coba kita lihat gambaran besarnya ya. Karena sebenarnya pengangkatan massal ini bukan tujuan akhirnya, ini tuh cuma satu langkah besar dari sebuah rencana jangka panjang yang jauh lebih gede, yaitu mereformasi total mesin birokrasi di Indonesia. Nah, ini dia tujuan akhirnya, endgame-nya. Pertama, stop sistem kerja yang abu-abu, yang bikin bingung dan gak efisien. Kedua, bikin semua aparatur negara jadi lebih profesional. Dan yang ketiga, ini yang paling mendasar, adalah membangun sistem karir yang benar-benar berdasarkan kinerja dan kemampuan, bukan lagi cuma soal status doang. Jadi kesimpulannya, rencana ini benar-benar bersejarah dan ambisius banget, nggak main-main. Tapi ini juga ninggalin satu pertanyaan besar buat kita semua. Rencananya di atas kertas sih kelihatannya oke, tapi tantangan terbesarnya itu ada di lapangan, di implementasinya. Apakah birokrasi kita sanggup menjalani ini semua dengan lancar? Mulai dari sinkronisasi data yang ruwet sampai soal anggaran yang harus konsisten. Ambisinya udah setinggi langit, sekarang tinggal kita lihat pembuktiannya.